بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة طلبة العلم حفظني وحفظكم الله جميعا. Insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Zad Ahlil Quran Liyaumi Liqa'ir Rahman, bekal Ahlul Quran. Bekal ya modal. Bekal, antum tahu bekal ya? Bekalnya Ahlul Quran untuk mempersiapkan hari perjumpaan dengan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah masuk pada halaman 25 pada bab Al-Quran yahdi lillati hiya aqwamu wa ahsanu. Al-Quran telah membimbing atau akan membimbing kepada perkara yang aqwam, lebih lurus, wa ahsan, lebih bagus. Itu ya. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Kata penulis buku ini, Al-Quran kalamullah alladzi ajizal insanu wal jinnu ayyatu bimithlihi. Al-Quran adalah kalamullah, kalamullah yang ajizal insanu wal jin, yang jin dan manusia itu tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Benar coba ya, ini masuk kita ya. Ini yang disebutkan oleh penulis, maksudnya di antara mukjizat Al-Quran, di antara keistimewaan, keutamaan Al-Quran, membuat orang tidak mampu untuk menandinginya, tidak mampu untuk membuat yang semisal Al-Quran ini. Dulu, di zaman dahulu, ada orang-orang yang berupaya untuk membuat syair-syair menandingi Al-Quran. Di antaranya Musailama Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Dia sempat membuat beberapa ayat ya, dari syair-syair Arab, di antaranya yang dikenal dengan ayatul difda, tentang kodok, untuk menandingi surat Al-Fil. Namun tidak bisa, makna dan kandungannya tidak memiliki keindahan. Jangankan ingin memunculkan makna yang sama seperti Al-Quran, lafaz dari sisi alfaz wal balaghah dengan Al-Quran pun tidak mungkin bisa sama. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah ya Muhammad,
la ini ijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah ya Muhammad, la ini ijtama'atil insu wal jin, kalau seandainya manusia dan jin itu bersatu padu, bersepakat, ya, kerjasama untuk mendatangkan sesuatu yang mirip Al-Quran, persis seperti Al-Quran. Jadi kerjasama dari pasukan jin, dari kalangan manusia, mereka kerjasama membuat sesuatu ayat atau suatu lafaz, dirangkai-rangkai, kemudian disamakan dengan Al-Quran. Mereka tidak akan mungkin mampu. La ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mungkin mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun sebagian mereka membantu satu sama lain, kerjasama, saling menguatkan, saling membantu, tidak mungkin bisa sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sama, ya, atau jangankan lebih, sama pun tidak mungkin bisa. Qala At-Tabari rahimahullahu taala, berkata al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, fa akhbara jalla sana'uhu fi hadhil ayah, Allah Jalla wa Ala memberitakan pada ayat ini, ya, ayat yang tadi kita baca, anna mislal Qur'an la ya'ti bihil jinnu wal insu walau tadhaharu wa ta'awanu 'alal ityani bihi. Bahwasanya semisal Al-Qur'an ini tidak mungkin bagi jin dan manusia untuk mendatangkan yang semisalnya, meskipun mereka tadhaharu wa ta'awanu, meskipun mereka saling bantu bahu membahu, saling tolong menolong, alal ityani bihi, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, tidak akan mungkin bisa. Walaupun para ahli sastrawan, cendekiawan Arab bekerja sama untuk membuat tandingan seperti Al-Quran, tidak akan mungkin bisa. Wa qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa hadza dalilun qati'un, ini dalil yang jelas, yang pasti, wa burhanun sati', bukti yang nyata, ala sihhati ma jaa bihi Rasul wa sidqu, akan benarnya apa yang dibawa oleh Rasul tersebut dan jujurnya apa yang dibawa oleh Rasul. Haitsu tahaddallahu al-insa wal jin ayatu bimithlihi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala menantang manusia dan jin untuk membuat yang semisal Al-Qur'an. Wa akhbara annahum la ya'tuna bimithlihi, namun Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya mereka tidak mungkin mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'anul Karim. Walau ta'awanu kulluhum ala dzalika lam yaqdiru alaihi, meskipun mereka kerjasama, bersatu padu, konspirasi untuk membuat yang demikian itu, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Wa waqa'a kama akhbarallah, dan terjadi sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Nyata umat manusia tidak ada yang mampu untuk mendatangkan Al-Qur'an. Tidak akan mungkin mampu mereka mendatangkan yang semisal Al-Quran untuk menandingi Al-Quran, walaupun dikumpulkan para ahli sastrawan Arab sekalipun, tidak akan mungkin mampu. Fa inna da'wa'i a'da'ihi al-mukadzibina bihi mutawaffirah ala raddi ma ja'a bihi bi ayyi wajhin kana. Sesungguhnya ya, pendorong-pendorong musuh-musuh Allah yang mendustakan Al-Quran tersebut sudah terpenuhi untuk menolak apa yang dibawa oleh Nabi SAW dengan segala macam cara.
wa hum ahlul lisani wal fasahah, dalam keadaan mereka musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang musyrikun pada masa itu, dari kalangan ahlul jahiliyah, ahlul lisani wal fasahah, orang-orang yang pandai lisannya, fasih bahasanya. Ya, mereka itu orang-orang jahiliyah dikenal sebagai orang yang faham, pandai bahasa Arab. Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Mereka ketika dibacakan Al-Quran mereka faham maknanya. Bahkan dalam ilmu bahasa Arab, syairnya kaum jahiliyah digolongkan sebagai hujjah dalam ilmu bahasa Arab. Luar biasa kepandaian, kepiawaian mereka dalam sisi fasahah. Namun mereka tidak mampu mendatangkan Al-Quranul Karim. Antum masih ingat kisahnya Dimam radhiyallahu anhu? Beliau tukang ruqyah. Kalau ada orang kesurupan selalu diruqyah sama dia. Diberitakan kepada dia bahwasannya ada orang gila, yaitu bernama Muhammad, kayaknya perlu diruqyah. Kemudian dia mendatangi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam membacakan ayat Al-Quran yang diawali dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian dibacakan 3 ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Kemudian dibacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Katanya Dimam, ulangi bacaan tersebut. Diulangi lagi sama Rasul. Kemudian Dimam mengatakan, aku sudah biasa meruqyah orang-orang kesurupan. Biasanya kalau keruqyah sembuh. Namun ternyata bacaan yang diucapkan si Muhammad ini bukan ucapan orang gila, bukan ucapan orang yang kena sihir. Ini katanya si Dimam, ini bukan kalamul bashar. Akhirnya Dimam mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia pun masuk agama Islam dan mengimani Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tidak bisa, ya, Al-Quran ditandingi. Falau kana indahum adna ta'ahulin wa tamakkunin min dzalika la fa'alu. Kalau seandainya mereka kaum musyrikin, ahlul jahiliyah memiliki kemampuan yang paling ringan saja untuk melakukan yang demikian itu, la fa'alu, niscaya mereka lakukan. Namun mereka tidak mampu melakukannya. Fa'ulima bidzalika annahum az'anu ghayatal iz'an. Maka diketahui dari hal tersebut bahwasanya mereka pun tunduk dengan penuh ketundukan, tau'an wa karhan wa ajizu an mu'aradatihi. Baik suka ataupun tidak suka, mereka ajizu an mu'aradatihi, tidak mampu untuk menentang Al-Quran, mempermasalahkan lafaz-lafaznya. Namun sangat disayangkan di zaman sekarang muncul orang-orang dari kalangan umat ini yatakallamuna bi alsinatina, berbicara mampu dengan bahasa Arab, namun berani dengan lantang menolak Al-Quranul Karim, merendahkan lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran, lebih mempercayai khabar dari orang-orang kufar dibandingkan khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk keutamaan Al-Quranul Karim. Lafaz-lafaznya, ayat-ayatnya, surat-suratnya tidak mungkin bisa ditandingi, ya. Sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, mereka tidak mungkin mampu melakukan yang demikian itu tadi. Kemudian diantara keutamaan Al-Quranul Karim, tilawatul Quran tijaratun lan tabur.
Membaca Al-Quran itu adalah perdagangan yang tidak mungkin bangkrut, tidak mungkin gagal, tidak mungkin hancur, rusak, tidak mungkin binasa. Sehingga ketika antum belajar di pondok pesantren, berada di majelis ilmu, punya waktu untuk membaca Al-Quran, yang demikian ini adalah perdagangan yang sangat menguntungkan, tidak mungkin rugi, tidak mungkin bangkrut. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, orang yang membaca Al-Quran, faham tidak faham terhadap makna dan kandungan yang dibaca, dia tetap mendapatkan pahala. Ini diantara bentuk keberkahan Al-Quran. Antum membaca Al-Quranul Karim, tapi antum tidak faham maknanya, antum mendapatkan pahala. Terus bagaimana? Fakaifa? Fama balukum? Terus bagaimana dengan orang yang faham maknanya? Dia baca dan dia faham maknanya, tentu dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu pun dapat pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa syaqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat bagi dia untuk membacanya, namun terus dia membacanya, falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala, ajru tilawatil Quran wa ajru sabr, pahala membaca dan pahala kesabarannya. Ini menunjukkan bagi seorang penuntut ilmu, ayyuhat thalabah, antum bergembiralah, punya waktu untuk membaca Al-Quran, punya waktu untuk mengkhidmat kalamul ilahi. Siapa yang mau meluangkan waktu mengkhidmat kalamullah, meluangkan waktu untuk mempelajarinya, meluangkan waktu untuk mengajarkannya, ketahuilah, ini kalamullah. Al-Quran sifatun min sifatir rahman, kalamullah, bukan makhluk. Siapa yang mempelajarinya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan binasa dia di dunia ini tadi, tidak akan hina dia di dunia ini tadi, tidak akan merugi. Kenapa? Dikarenakan kalamullah adalah kalam yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Orang yang mempelajarinya tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang mempelajari bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa barat, bahasanya orang-orang kufar, mendapatkan kehidupan yang layak di dunia, maka orang yang mempelajari kalamullah, kalamul ilahi, adalah orang yang tentu pasti dan pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, serta berinfak dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dia mau membaca Al-Quran, dia mendirikan salat, dia mau berinfak, bersedekah. 3 amalan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan qiraatul Quran, amalan iqamatus shalah, amalan al-infaq was sadaqah. 3 amalan ini tadi kalau dilakukan oleh dia, berarti orang tersebut adalah orang yang yarjuna tijaratan lan tabur, adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak mungkin binasa, tidak mungkin hancur, tidak mungkin bangkrut. Qala Yahya ibnu Salam rahimahullahu ta'ala, berkata Yahya ibnu Salam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, tijaratan lan tabur lan tafsud, maknanya lan tafsuda, tidak akan rusak. Wahya tijaratul jannah ya'maluna lil jannah, perdagangan tersebut adalah tijaratul jannah, perdagangan surga. Maknanya apa?
ketika seseorang membaca Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mengamalkan Al-Quranul Karim, surga yang dipersiapkan untuk mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia saja, ayyuhat thalaba, orang yang mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, adakah orang yang terhinakan hidupnya di dunia? Apabila seseorang memuliakan Al-Quranul Karim, maka Allah SWT akan muliakan dia. Siapa yang menghinakan Al-Quran, maka Allah akan hancurkan dia fid dunya qabla al-akhirah. Antum ingat kisahnya Raja Romawi yang menyobek ayat Allah ketika Rasul SAW mengirimkan surat, di situ terdapat ayat Allah SWT, dia sobek, dia hinakan ayat Allah, dia tolak ketika di dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti Allah akan hancurkan kerajaan dia. Allah hancurkan, Allah robek pula kerajaannya. Apa yang terjadi? Hancur Romawi. Dalam keadaan Romawi adalah negara adidaya yang terkuat pada masa tersebut. Allah hancurkan juga Herakl. Namun lihat orang-orang yang memuliakan Al-Quranul Karim, ya, mereka-mereka yang menyambut seruan dakwah Nabi alaihi salatu wasalam ketika membacakan Al-Quran. Di antara mereka ada orang-orang miskin, ada para budak, ada orang-orang du'afa, ada orang seperti Abdullah bin Mas'ud, orang yang lemah, ada orang seperti Bilal bin Rabah, ada orang yang miskin seperti Abu Hurairah dan yang lainnya. Mereka semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama mereka utuh penyebutannya sampai sekarang di kalangan umat ini tadi, dikarenakan mereka mau menyambut dan memuliakan Al-Quranul Karim. Jadi ketika antum belajar di pondok pesantren, antum menghafal Al-Quran, itu bukan kehinaan, bukan kemunduran bagi antum. Ya, ingat kata Imam Ar-Rahabi rahimahullah taala, ihfad fa kullu hafidin imamun. Hafalkan setiap yang hafid dia akan menjadi imam. Ya. Al-ilmu itu yarfa sahibahu walau waladathu aba'u li'amu. Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah akan mengangkat pemiliknya walau waladathu aba'u li'amu, meskipun dia dilahirkan dari keluarga yang teranggap hina menurut masyarakat. Namun dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pasti yarfa bil Quran qauman wa yadha bil Quran akharin. Qala al-Baghawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam al-Baghawi rahimahullahu taala, tijaratan lan tabur lan tafsuda wa lan tahlika. Maknanya tidak akan rusak dan tidak akan binasa, tidak akan hancur. Wal murad minat tijara ma wa'adallahu minas thawab. Yang dimaksudkan dengan perdagangan tersebut adalah apa yang Allah telah janjikan berupa pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, bagi orang-orang yang mau mendirikan salat, bagi mereka yang mau berinfak, ya, bersedekah. Itu amalan besar dalam Islam ya ikhwan. Qiraatul Quran, kalau ada orang yang rajin baca Al-Quran, rajin juga salat, rajin juga berinfak, masya Allah, fabiha wa ni'mah, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala As-Sa'di rahimahullahu taala, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, ayyattabi'unahu fi awamirihi fayamtathilunaha, yaitu orang-orang yang mengikuti Al-Quran pada perintah-perintahnya lalu mereka mengerjakannya, wa fi nawahihi fayatrukunaha, pada larangan-larangan tersebut mereka tinggalkan, wa fi akhbari fayusaddiqunaha, sedangkan tentang berita-berita dalam Al-Quran tadi mereka benarkan, wa ya'taqidunaha, mereka yakini, la yuqaddimuna alaihi ma khalafahu minal aqwal, mereka tidak mendahulukan atau tidak mendahulukan sesuatu yang menyelisih Al-Quran tadi dari pendapat-pendapat yang ada. Maknanya apa? Segala sesuatu pendapat yang menyelisih Al-Quran ditinggalkan. Dia lebih mendahulukan Al-Quranul Karim. Wa yatluna aidan alfadhahu,
dia membaca lafaz-lafaznya, bidirasatihi, dengan cara mempelajarinya, belajar tajwid, belajar makhraj, ya, belajar juga wa ma'anihi, makna-maknanya, belajar tafsir, bitatabbu'iha wastikhrajiha, dengan cara mentatabbu'nya dan mengeluarkan hukum-hukum yang ada. Yarjuna bidzalika tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan dengan amalan tersebut tijaratan dan tabur, perbendaharaan yang tidak akan sia-sia, tidak akan hancur atau binasa. Lan taksuda wa tafsud, tidak akan hancur, tidak akan rusak. Bal tijaratun hiya min ajallut tijarat wa alaha wa afdaluha, bahkan perdagangan tersebut adalah perdagangan yang paling mulia, yang paling tinggi dan yang paling afdol. Ala wahya ridha rabbihim. Apa itu perdagangan tersebut? Yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Wal fauzu bi jazili thawabihi, serta keberuntungan dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Wan najatu min sakhatihi wa iqabihi, serta selamat dari sakhat, kemurkaan Allah dan hukuman dari Allah. Wa hadza fihi annahum yukhlisuna bi a'malihim, ini padanya terdapat faedah bahwasanya mereka yukhlisuna bi a'malihim, mereka itu adalah orang-orang yang memurnikan amalan-amalan mereka, mengikhlaskan amalan-amalan mereka. Wa annahum la yarjuna biha minal maqasid as-sayyi'ah wan niyatil fasida syai'an, bahwasanya mereka bukanlah orang yang mengharapkan dengan amalan-amalan tadi berupa tujuan-tujuan yang buruk atau niat-niat yang rusak, sama sekali tidak ada. Ya, tidak ada mengharapkan sesuatu yang buruk, tidak ada mengharapkan niat-niat yang tidak bagus. Niatnya mereka ikhlas lillahi ta'ala, sehingga mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sangat berlipat ganda. Ini juga terdapat faedah bagi kita yang belajar Al-Quran. Hendaklah niat kita niatkan lillahi ta'ala. Ketika kita ikhlas, ya, ketika kita tulus, murni mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan membalasnya baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.